habis, kita buka baut-bautnya. Ya, lepas baut-bautnya ya. Untuk teman-teman pemakai bedil Vatrian atau bedil Jawa ya 11-12 untuk isian ini. Mungkin bisa dilihat atau diikutin, bisa bantu like, komen, sharing, berbagi. Jangan lupa di subscribe ya. Ini unit oprekan by Hunter Gendeng tipe Kilwa 120 cc. Oke, kita tutup dulu ya. Kita buka congkel, siapin obeng tipis buat ngedorong tutup tabung depan atau rumah muffler. Ini dia. Ini kebetulan 120 cc ini masih menggunakan model spare part lama ya, bukan coupler. Jadi sebenarnya ini unit-unit bandel, cuman karena pemakainya nggak tahu habis angin jadi terjadi kebocoran. Itu udah dibuka, makanya kemarin sil-silnya udah pada robek. Oke, kita bersihin semua. Teflonnya minta ganti. Ini dia susunannya ya. Kurangnya seperti itu buat penahan teflon kuplernya. Ke rumah teflon kupler tidak masuk karena sistem dekat. Pengalaman saya pribadi itu lebih awet. Ini susunan nih. Untuk semua jenis PCP Jawa atau PCP Vatrian, PCP kuningan, Monel atau yang ngikutin mesin-mesin gejluk, pada dasarnya semuanya hampir sama. Ini hammer pemukul udah saya lepas, susunannya seperti itu. Ini untuk seri 120 cc per hammer udah menggunakan Mizumi dia. Itu ruji buat narik tabung. Biasanya kalau belum pernah dibongkar rada susah. Sedikit butuh tenaga atau kekuatan. Sorry, batuk. Nah, butuh tenaga untuk ngeluarin tabung rumah palsu ini, teflon dalam ya. Ya, kegiatan lagi nggak ada kegiatan, kebetulan ada unit teman yang bocor ya. Untuk yang dekat-dekat dengan saya, terkhusus pemakai unit Hunter Gendeng, kalau ada kendala di unitnya boleh mampir ke tempat saya, mudah-mudahan saya bisa bantu. Kalau nggak mau jauh-jauh balik kandang kuda nil. Sebagian unit Hunter Gendeng sekarang rata-rata sistem populernya udah pakai yang terbaru, tapi saya tertarik yang model ini
Ini model ini pengalaman makanya bandel, asal nggak pernah habis angin, mudah-mudahan nggak pernah ngalamin kebocoran, kecuali teflonnya benar-benar udah robek baru dia ada kebocoran. Oke, belum keluar, masih butuh tenaga untuk mengeluarkannya, karena ya ini dia, akhirnya kita berhasil mengeluarkannya. Ini dia nih, super teflon, rumah teflon. Saya pantau untuk teflon masih aman, cuman kemarin bocor dari laras karena faktor habis angin, mungkin kotor. Nanti kita bersihkan ya, sekalian tabung-tabungnya nanti saya bersihkan juga semua. Untuk karet sealnya itu ada yang udah kores, nanti saya ganti. Kebetulan itu besi teflonnya rada berkarat, nanti saya gosok sedikit pakai amplas ya. Ini kita susun biar teman-teman bisa lihat gimana susunannya kurang lebihnya. Nah itu dia, agak terbalik sedikit. Oke ya, lanjut. Setelah kita bersihkan semua, cuman ganti karet sama sealnya. Untuk teflon masih pakai yang bawaannya karena lupa tadi bawa ininya, gantinya. Sebenarnya dulu ya. Oke, untuk memasukkannya kembali hati-hati ya, itu banyak lubang-lubang baut, itu yang rawan untuk ngegores atau ngerobek karet-karetnya, karet seal dan karet yang agak lebar kayak karet pompa itu. Saat ngelewatin lubang-lubang kita mesti perhatiin, jadi dibantu didorong agar saat kita dorong ke dalam karetnya nggak gores, karena kalau nyampe gores kita nanti bongkar pasang, setelah kita pompa akhirnya dia bocor lagi. Jangan lupa siapin kopi hitam nih, kurangin kadar gulanya sedikit, pahit biar lebih nikmat. Keluar masuknya memang butuh sedikit tenaga, tapi lebih butuh tenaga mengeluarkannya daripada memasukkannya. Kalau masukkan kita cuma perlu hati-hati saat melewati lubang-lubang baut, setelah itu pengunci grendel biasanya dia suka nyangkut di sana, tanpa kita sadari kita dorong akhirnya karet robek. Ya, itu saya dorong pakai besi tipis ya, untuk melewati potongan tabung yang di kuncian grendel biar karetnya nggak robek. Kebanyakan yang belum paham di sana kendalanya, tanpa disadari saat memasukkannya terlalu keras dorongnya, itu nggak terpantau, jadi karet-karet pada sobek. Jadi udah masuk dipasang dipompa, ternyata masih bocor.
akhirnya bongkar pasang lagi. Ya itu udah biasa, sampai 2-3 kali bongkar pasang ya biasa. Kudu siapin banyak karet-karet dan silnya aja yang jadi korban. Kalau memang lubang-lubang baut dirasa pakai jari rada tajam, ya bisa kita ampas pelan-pelan pakai ujung jari, ya ditaruh ampas di ujung jari. Oke, sekarang kita pasang lagi tuh baut tabung, baut rumah teflon. Untuk teman-teman khususnya pemakai unit hunter gendeng yang dekat daerah Pasar Bo, Jakarta Timur, ada kendala di unitnya, bisa main ke tempat saya, mudah-mudahan saya bisa bantu. Nah, kita lanjut teflon bagian depan ya, bagian coupler. Ini udah ganti. Lebih seperti itu susunannya rekan-rekan. Ada coupler ini doang. Oke, selanjutnya setelah kita bersihkan semua, tabung udah saya bersihkan semua. Tuh, sama-sama 120 cc ya. Itu yang baru, yang terpasang pakai bipod, pakai tele. Itu Juni 2022. Set GYS 40 kali shot dapat lebih kurang ya 900 fps-an. Oke, lanjut kita pasang kembali ya. Di sini juga ya kita mesti hati-hati juga karena ngelewatin 4 lubang baut. Biasanya kalau rada tajam itu saat kita masukin nih, itu yang bikin karet seal jadi gores. Akhirnya nanti kalaupun teflon couplernya udah aman, akhirnya kebocoran dari pinggir seal. Biasanya kalau nggak nongol di ujung tutup tabung, dia rembesnya di sela-sela baut. Itu kalau kebocorannya dari seal ya. Ya, itu saya dorong karet seal-nya untuk ngelewatin lubang-lubang baut. Hati-hati ya saat karet-karet seal ataupun karet upaya ngelewatin lubang-lubang baut itu ya, itu yang mesti benar-benar diperhatikan biar jangan sampai karet-karetnya gores.
Oke, lanjut kita pasang bautnya kembali ya. Sebelum pasang baut, dicoba dulu putar pakai tangan. Terkadang bautnya nggak pas, jadi kita pindahin ke lubang yang lain biar pas. Teman-teman, Ngap-ngapan mang. oke lanjut kita cek. Aman dari laras, cuman belum dicek dari coupler apa udah aman apa belum. 500 pertama masih Sama ada punya aku ini dari 120 laras. cc. Kita genjot lagi 1000 aman, naik 1500 aman. Tapi nanti kita cek, pastiin lagi, kita rendam di air ya untuk memastikan Aman dari laras, tinggal kita cek dari coupler ntar apa masih ada kebocoran atau enggak. Oke ya, tunggu kelanjutan nih. Kita cek ya, masih ada kebocoran di laras, kita cek ya, ataupun di coupler. Kita periksa karena memastikan aja ya. Nah, kayak bagusnya sih kita nggak bongkar pasang 2-3 kali gitu. Buat lagi dulu aja, tambah angin, cek angin dulu lagi. Bolak-balik bongkar pasang. Sepertinya menjawab sendiri dari laras aman, bantuin maunya terima beres. Mahal ini bayarannya kayak. Kita isi angin dulu ya, kita cek kebocoran dari laras sama koplernya gimana, udah aman apa belum. $1.900. Kalau dirasa pakai tangan udah nggak ada kebocoran dari laras. Dan juga nggak ada kebocoran dari coupler. Cek di air biar pasti. Kebocoran dari teflon coupler, pas kita buang masih ada kebocoran atau tidak nih, lagi keluar dari pompa. Oke, kita periksa untuk memastikan. Walaupun ada kebocoran sekecil apapun, kalau kita rendam di air nanti kelihatan apakah dari laras masih ada atau dari teflon coupler atau dari silsil. Laras aman, coupler dari coupler, teflon coupler juga semua aman. alhamdulillah semua aman. Satu kali bongkar, satu kali pasang, beres Ya menurut saya pribadi, spare part untuk yang sistem gini tadi, sistem masih pakai as teflon, bukan sistem coupler, lebih awet dan lebih gampang. Jadi yaitu seringan untuk habis angin, memperbaikinya. Habis angin ini semua Untuk terjadi kebocoran yang di coupler ya, yang di sini coupler ataupun yang dari di ujung laras. tabung. Kalau untuk kebocoran laras ya rata-rata semuanya di sini, ataupun dalam entah kotor atau kurang presisi, yaitu bisa bongkar. Tadi kita cek kebocoran, kita cek pantau dengan benar-benar bergerak, nggak ada tekanan. Oke. Itu bergerak di saat kosong itu. Yang hobi senapan, khususnya PCP Jawa atau Bedil Fatrian, bantu subscribe-nya.
bagi-bagi, kita saring, Oke teman-teman, berbagi info. jangan lupa ya di subscribe kalaupun yang dekat-dekat, Salam sharing masalah gendeng. mobil pakaian, boleh inbox, komen atau WA Pompa saya. saya masih mengandalkan GX dari Pompa dari dulu, dari 2014 sampai sekarang masih percaya dengan sama GX. GX saya. Untuk Kamu non filter 3.300 atau yang kemarin PH 3 angin 4.200, saya masih tetap biasa menggunakan dulu kemarin pakai pompa GX. pakai PH 3 juga gitu 4.200, masih percaya sama GX. Oke, jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Salam Dorpok Tung.